Wahyu 18 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Kemuliaan Allah dinyatakan baik melalui kasih maupun kekudusan dan keadilannya. Kalimat bumi menjadi terang oleh kemuliaannya di sini menunjukkan bahwa malaikat yang diutus Tuhan itu mencerminkan kemuliaannya karena berita yang dibawanya, yaitu hukuman atas Babel sebagai simbol orang-orang fasik karena dosa perzinahan rohani yang mereka lakukan. Dengan kata lain, malaikat tersebut menyatakan kemuliaan Allah di dalam kekudusan dan keadilannya. Dia turun dari sorga dengan kekuasaan yang besar untuk melaksanakan hukuman tersebut. Maka ia pun berseru dengan suara kuat menyerukan kehancuran Babel. Malapetaka akan datang dalam satu hari, mendadak dan tuntas, berupa kehancuran politik, ekonomi dan transportasi laut yang digambarkan dengan ratapan raja-raja yang telah menikmati kejahatan mereka, ratapan para pedagang dan ratapan para nakoda, serta para awak kapal. Gambaran seorang malaikat yang kuat mengangkat sebuah batu sebesar batu kilangan lalu melemparkannya ke laut, menunjukkan kehancuran Babel benar-benar total dan bersifat kekal. Babel tidak akan ditemukan lagi untuk selamanya. Di sisi lain ada juga suara dari sorga yang menyatakan kemuliaan Allah melalui kasih-Nya. Sebutan umatku menunjukkan bahwa yang berseru adalah Tuhan sendiri. Tuhan memerintahkan umatnya yang pertama agar pergi meninggalkan Yerusalem untuk menyelamatkan diri, sebab Yerusalem telah menolak Kristus dan oleh karenanya sudah menjadi Babel. Yang kedua, agar mereka jangan mengambil bagian dalam dosa-dosa Yerusalem, sebab dosa-dosa mereka telah bertimbun-timbun sampai ke langit. Yang ketiga, agar mereka bersukacita karena kekudusan dan keadilan Allah telah dinyatakan. Tuhan memang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia mau menerima siapapun juga, bagaimanapun berdosanya, bahkan rela mati disalib untuk menebus kita. Tetapi Dia juga Allah yang Maha Kudus dan Maha Adil. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Karena itu, jangan pernah bermain-main dengan dosa. Mari kita senantiasa hidup di dalam pertobatan dan menjaga kekudusan hidup dengan takut dan gentar. Namun, jika kita sudah terlanjur jatuh, dan saat ini, walaupun sudah bertobat, masih harus menanggung konsekuensi dari dosa kita tersebut, tidak perlu putus asa. Jalani saja dengan iman, maka Tuhan akan menjadikan pengalaman kejatuhan kita menjadi alat untuk menolong orang lain. Pada kenyataannya, tidak ada orang yang dapat menolong orang lain yang jatuh sebaik orang yang pernah jatuh dalam hal yang sama. Semua yang sudah terjadi memang tidak bisa dihapus. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, kita bisa melangkah ke depan sebagai manusia baru. Amin.